Halo semuanya, aku Rian. Ulang. Aku tadi gak bilang halo semuanya. Oh iya. Halo semuanya. Aku Rian. Dan aku Yuskia. Kami dari Trajanus 1 akan berdiskusi mengenai e-wallet versus cash. Sebelumnya, apa sih cash itu? Cash adalah alat transaksi resmi dengan wujud uang fisik seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sedangkan e-wallet adalah alat transaksi dengan menggunakan media digital. Jadi nggak ada tuh uang dalam wujud fisik, lalu digantikan dengan kartu debit ataupun QR code. Nah, teman-teman Trajanus 1 nanti akan berdiskusi nih tentang pro terhadap e-wallet atau pro terhadap cash. Nah, teman-teman Trajanus, masuk yuk. Hai semuanya. Halo. Udah ngangkat ya, bisa DKM. Kali-kali KM. Kangen ya? Gimana nih teman-teman? Duduk dong yang satu. Benar. Udah pada rapi nih. Udah mandi belum? Sarapan udah belum? Belum. Kenapa mau kasih sarapan? Iya sih, aku kawan konsumsinya LDKM sih. Ayam bakar. Oke, jadi menurut kalian itu pendapat kalian tentang cash atau e-wallet itu gimana sih? Aku mau tahu deh. Oke, baik, saya pro cash ya. Kalau menurut pendapat saya, pembayaran secara tunai atau cash adalah alat transaksi yang paling cepat dan efisien. Sebab itu tidak ada menghambat, sebab kita beli langsung kita bayar, jadi paling gampang sekali itu kalau menurut saya. Iya sih, aku juga setuju sama Manu karena yang kita tahu tuh pasti kan nggak semua tempat tuh menggunakan e-wallet ya. Dan pengalaman pribadi aku juga, aku lupa bawa cash dan tempat tersebut itu nggak bisa menggunakan e-wallet. Jadi lebih susah sih menurut aku. Jadi kayak aku lebih pro cash. Kalau aku sih lebih nggak setuju sih itu dengan e-wallet karena mengingat di beberapa e-wallet itu kan menggunakan verifikasi data berupa KTP kan. Nah itu kan mengandung banyak informasi tentang kita nih, dan mengingat Indonesia yang memiliki standar security information yang kurang, itu sedikit bahaya gitu loh kalau e-wallet. Apakah ada pendapat lain? Kalau menurut aku pribadi ya, aku tuh sebenarnya agak setuju dengan pendapat kalian yang menggunakan cash dan sebagainya. Tapi kalau aku pribadi, itu aku lebih ke pro ke e-wallet. Karena apa? Karena sejak dulu aku sudah pakai dan itu tuh sangat amat membantu aku. Aku tuh nggak perlu lagi ngeluarin uang di dompet untuk menghitung berapa jumlah uang yang harus keluarin. Aku tinggal pakai ini nih, contohnya e-wallet kayak gini. Atau enggak, di era sekarang kan kita pakai handphone ya. Siapa sih yang nggak pakai handphone di zaman sekarang gitu kan? Itu kan sangat memudahkan banget, apalagi setelah kita transaksi itu tuh ada riwayat saldo yang kita keluarin ada berapa, jadi kita lebih bisa mengatur uang. Tapi kalau misalkan beberapa penduduk atau kita sih terus yang tidak memiliki kuota dan lebih sulit dong pastinya untuk menggunakan e-wallet karena kan nggak mungkin setiap saat setiap orang juga punya kuota gitu. Tapi aku tetap setuju sih sama Keva. Soalnya aku buktinya aja, ini tadi aku beli pakai metode pembayaran e-wallet. Dan itu menurut aku lebih memudahkan aku karena nggak perlu antri lagi, tinggal scan doang. Nah juga kayak QR itu di zaman sekarang tuh kita kalau mau shopping apalagi barangnya dari luar negeri, kita pasti metode pembayaran menggunakan e-wallet kan kayak gitu. Nah kalaupun untuk memudahkan ya dalam masa segi waktu, kalau kalian tuh ngantri panjang-panjang lagi kalau untuk cash ya, memberi cash, belum lagi ngitung-ngitung uang ya. Kalau menurut aku lebih simple itu menggunakan e-wallet karena kayak langsung scan aja gitu, udah bisa langsung mudah. Tapi dalam hal ini menurut aku nggak setuju ya, karena e-wallet ini bisa menjadikan atau mengakibatkan ketidakmerataan akses ya, terkhususnya bagi penyandang tuna netra, karena mereka susah buat mengakses ini, apalagi kan ini pakai fitur di touchscreen ya, mereka susah buat melihatnya kan, soal itu saya. Terus penggunaan cash itu sebenarnya udah paling bagus menurut aku, karena bagi penyandang tunanetra juga mereka dapat mengetahui nominalnya, karena di uang tunai itu ada fitur penanda bagi penyandang tunanetra. Menurut aku gitu sih. Kalau ya ada benernya juga, cuman sesuai yang aku bilang tadi, di era digital sekarang
handphone kita tuh bahkan walaupun kita bukan penyandang tunanetra dan sebagainya, kita bisa mengaktifkan fitur voice over. Jadi kita tahu nominal yang kita keluarin ada berapa dan sebagainya lah. Tapi apakah dengan fitur voice over itu bisa menjaga privasi dari tunanetra tersebut? Karena kalau misalnya kita menggunakan voice over ini kan PIN atau informasi nama dan lain-lain bisa tersebar, bisa orang lain dengar gitu lah. Iya, ada benarnya juga. Cuman kan ada akses lain lagi sebagai tunanetra, berarti mereka bisa menggunakan headset atau headphone yang hanya mereka saja yang bisa mendengarkan gitu. Ada benarnya sih ya untuk tunanetra mungkin kayak gitu. Tapi di kata lain kita bisa harusnya mikirin untuk orang tua yang dalam yang gaptek gitu ya. Iya benar. Gimana mereka aja kayak mau ini pasti nggak tahu nih sama kita contohnya. Oh, kalau dari kita ya, kita sebagai generasi muda malah mungkin kita bisa mengajarkan kepada orang-orang kita sendiri. Saya sebagai pengalaman, mama saya tuh bisa dikategorikan maaf boomer. Tapi saya kayak membantu mama saya untuk belajar bagaimana cara mengoperasikan ini penggunaan handphone, kayak ini cara bayarnya gini mah, ini cara gini. Kita ada edukasi di situ. Kita mengedukasikan. Mungkin kalau saran ya, ini sebagai saran, mungkin bisa nanti ada pelatihan untuk cara untuk menggunakan kayak gitu-gitu sih. Ya kalau menurut pendapat saya sendiri sih tadi kan udah dibilang juga kalau semua ini kan sebetulnya kalau e-wallet sendiri kan banyak dampak positifnya, apalagi banyak itu memudahkan kita sebetulnya. Tapi jujur saya juga pengguna e-wallet sendiri dan saya justru lebih suka penggunaan cash ya, karena cash lebih simpel, lebih mudah kalau menurut saya, dan juga kalau dimana-mana pun cash bisa diterima gitu loh. Dan juga kalau kita sadari sendiri ya, semuanya mungkin pengguna e-wallet, e-money, semuanya itu pasti kalau kita penggunaannya ada biaya admin, dan itu mungkin agak bikin nggak enak juga lah bagi kita, maksudnya gedeg juga sedikitnya, walaupun hanya 2.000, 1.500 itu juga agak mengganggu sih. Iya benar sih, cuma kan di e-wallet sendiri termasuk di aplikasi kan ada terguna e-wallet juga. Di sana kalau kita masukin duit terus kita transaksi atau apapun itu tuh banyak tuh promo-promo yang lebih menguntungkan kita daripada potong dan jauh lebih menguntungkan dan nggak sebanding sama potongan-potongan yang kita dapetin tadi gitu. Ya, aku setuju sih. Aku juga lebih ke pengguna e-wallet daripada cash. Karena kan aku sebagai mahasiswa yang jauh dari orang tua, itu cara orang tua ngasih aku uang itu dengan cara transfer ke e-wallet aku sendiri. Nah, dengan menggunakan e-wallet itu aku jadi lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat juga, karena nggak semua tempat yang aku datengin itu ada ATM atau ada tempat-tempat yang bisa kita ambil uang gitu kan. Nah, jadi kayak lebih mudah aja gitu, dan aku kan juga tipe orangnya kayak bawa HP kemana-mana, jadi ya kris itu jalannya. Ya kalau tadi ya menanggapi yang penggunaan atau mendapatkan promo-promo atau lebih bagus dengan walaupun kita membayar biaya admin, kalau menurut saya biaya jasa di aplikasi itu sudah cukup mahal ya. Kan kita kan tahu kan kalau beli misalnya order kopi lewat Go gitu kan harganya mesti kan nggak sama kalau kita beli di offline store-nya. Misalnya selisih 10.000, itu jasanya udah besar banget. Misalnya harganya yang asli 20.000, kalau kita pakai Go udah 30.000. Nah kayak gitu sih. Memang sih ya kayak gitu, tapi kan penggunaan jasa. Siapa sih dia sekarang yang nggak ada jasa? Bahkan kita cash pun bisa tetap ngasih tip kepada klien-klien yang ada loh ya. Kita harus menghargai jasa mereka, apalagi itu aplikasi. Kita menghargai developer yang membuat, pekerja-pekerja yang ada di bagian tersebut gitu. Jadi gunanya uang jasa itu ya seperti itu, kita membantu perekonomian SDM yang ada gitu. Teman-teman begini ya, kemudian cash dengan e-wallet itu e-wallet lebih khususnya itu teman-teman itu di Jawa ya. Kalau kita yang dari timur, kita kebanyakan pembayaran pakai cash. Kenapa? Karena kita terbatas akses. Apalagi yang kayak udah canggih-canggih begini, kami
kebanyakan dari timur itu belum ada. Nah, ini salah satu menghambat untuk kami, dan saya sendiri juga belum tahu kayak gini. Masih tahap belajar. Jadi bagi kami teman-teman baik kami yang di luar Jawa, kita kebanyakan pembayarannya pakai cash atau tunai, dan itu paling cepat, praktis, efisien dan efektif. Ada penambahan lagi nggak? Mau tambahin dikit untuk bagian Manu bilang yang di luar Jawa ya. Khusus saya sendiri dari Sulawesi. Nah di Sulawesi itu, tepatnya Sulawesi Tengah, itu memang seperti Manu bilang masih banyak yang cash. Namun ada tetapinya, kita tuh di sana mulai belajar seperti yang Manu bilang juga tadi. Dia mulai belajar di sini kan. Teman-teman saya juga di sana mulai belajar cara penggunaan e-wallet sendiri, Pak. Karena kita di era digital ini kan era globalisasi, dimana mulai ada aplikasi-aplikasi baru yang muncul. Jadi mau tidak mau nanti kita akan menyesuaikan diri kita sendiri dengan kehidupan itu. Seperti itu menurut saya. Jadi gitu ya teman-teman diskusinya. Kira-kira ada tanggapan lain nggak? Ya, jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan era Bener yang banget. ada gitu ya. Oh, Kita nggak mau ketinggalan lah sama negara-negara lain. Iya, Sebagai kita betul. pemuda-pemuda. Bener sih, tapi tetap nggak harus menghilangkan jati diri kita kan. Karena kan dari dulu kita kan juga menggunakan cash gitu ya. Jadi kita tetap beradaptasi tapi tidak meninggalkan budaya lama kita. Jadi boleh nggak sih kalau kita ambil kesimpulan, kalau misalnya nih penggunaan cash maupun e-wallet itu sebenarnya itu tergantung kepada situasi dan kondisi kita yang akan kita hadapi. Sebagai contoh nih, kita kalau mau pergi naik motor, kita pergi ke suatu supermarket, itu kita kan pakai motor. Mungkin aja ketika kita belanja di supermarket tersebut, kita menggunakan e-wallet nih bayarnya. Kita punya e-wallet, tapi kalau kita udah selesai belanjanya, terus kita naik motor lagi, terus kalau kita nggak punya cash kan kasihan tukang parkir yang dari tadi udah nungguin dan jagain motor kita. Tentu kalau menurut aku sendiri, walaupun kita masih menggunakan e-wallet atau kita mulai beralih menggunakan e-wallet, kita harus tetap sedia cash. Itu penting banget karena bisa kita lihat nih di Indonesia tuh sebenarnya pemerataan digitalisasi itu masih belum merata. Kayak contohnya dari kasusnya yang di Sulawesi ataupun teman-teman Manu dari timur, itu kan menandakan bahwa Indonesia tuh belum merata gitu loh digitalisasinya. Bener banget nggak sih, Rian? Iya dong. Sebenarnya kalau dari pengalaman aku tuh, misal aku kan suka touring ya orangnya. Kalau keluar kota, terus masih sampai ke daerah-daerah yang kecil belum maju gitu, pastinya ada warung doang, nggak ada supermarket modern, dan mereka juga nggak punya kayak QR code, jadi kita juga butuh cash. Terus kalau lagi di kayak toko-toko yang modern, kita mau beli makan, minuman segala macam, kalau antri itu bisa lebih praktis juga kalau kita pakai e-wallet, pakai aplikasi, ntar tinggal duduk tunggu pesanannya jadi ada keunggulannya masing-masing Iya, masing-masing. Jadi nggak ada salahnya kok e-wallet bisa tetap menggunakan cash, dan nggak ada salahnya juga yang pro terhadap cash juga masih bisa belajar menggunakan e-wallet karena itu penting banget ketika kita berada di situasi terdesak. Kayak gitu. Itu semua tuh kayak tergantung kondisi aja gitu loh teman-teman. Kira-kira gitu nggak sih diskusi kita pada hari ini? Setuju kan? Oke. Sekian dari kami, Teladan 1. Dadah.